hasil penelitian terbaru soal COVID ini kapan berakhirnya? Baik, begini Mas, jadi kami ini kan melakukan kajian untuk melakukan prediksi jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pergerakan atau tren data COVID kita di Indonesia, dan sebenarnya bisa juga diaplikasikan untuk negara lain. Tapi kita fokus ke negara kita. Nah, kalau jangka pendek ini banyak mode yang kita gunakan, tetapi untuk prediksi jangka panjang, artinya untuk memprediksikan sampai berakhirnya pandemi, kita melakukan model yang kita sebut namanya model data driven. Artinya model itu bergerak sesuai dengan prediksinya, sesuai dengan pergerakan data. Nah, prediksi yang terakhir ini adalah kalau kita mau sampaikan, ada banyak model yang kita gunakan. Yang pertama kita sebut model data driven, namanya model shear regresi. Itu prediksinya adalah ini akan berakhir di bulan November dengan angka yang tidak terlalu besar, sekitar 110.000 kira-kira. Nah, kemudian model yang kedua ini sedikit lebih moderat barangkali, yaitu model PDDM yang dulu sudah sering kami sampaikan hasil prediksinya. Itu puncaknya kira-kira di Agustus akhir sampai mungkin September, maksimum September awal harapannya. Dan kemudian berakhir di bulan Februari dengan jumlah kasus sekitar 227.000. Nah, kemudian ada lagi model yang lain, namanya model Richard. Ini juga data driven sifatnya. Dan ini kalau puncaknya mirip, tapi akhirnya agak mundur ke bulan Mei dan angkanya sedikit lebih besar, yaitu 255.000 kalau saya tidak salah angkanya. Nah, itu kira-kira untuk yang jangka panjang yang saya bisa share. Kalau model-model lain tidak usah saya share mungkin hasilnya. Saya kira itu yang terpenting ya. Kira-kira yang akan mendekati itu bisa diprediksi nggak ya Pak? Ya, kita tentunya kalau memprediksikan secara pasti di masa yang akan datang itu, karena prediksi jangka panjang itu sangat sulit, karena dinamik ya, sangat dinamik, tidak hanya barangkali kebijakan pemerintah, tetapi juga pusat maupun daerah, tetapi juga sekiranya masyarakat sangat dinamis. Nah, sehingga mana yang akan akurat itu kita tidak bisa assure atau tidak bisa pastikan 100%. Tetapi harapannya tentunya, sekali lagi, makanya yang kami publish itu hanya 2, ya, November selesai, paling telat mudah-mudahan Februari 2021 nanti selesai. Makanya kami hanya publish kalau dirilis, itu adalah yang 2 model itu, hasil 2 model pertama. Artinya tergantung manusianya juga atau masyarakatnya juga ya? Tergantung utamanya tentunya kita sendiri, masyarakat, terutama sekarang protokol new normal atau adaptasi kebiasaan baru itu seberapa baik kita menerapkan, kemudian juga pengendalian pasien-pasien atau katakanlah bagaimana pengendalian dari orang-orang yang berisiko atau tempat-tempat yang berisiko. Orang-orang yang berisiko ini misalnya katakanlah tenaga kesehatan itu sangat berisiko tinggi, kemudian barangkali tempat-tempat yang agak banyak kerumunan itu juga sangat berisiko. Saya sebutkan saja mungkin pasar, mal dan sebangsanya. Atau bahkan hanya ngumpul keluarga pun, kalau kita tidak 100% yakin keluarga jauh itu dari daerah-daerah yang zona merah itu sangat berisiko, ada risiko yang muncul. Nah, jadi seperti itu. Kenapa kita katakan kita hanya melakukan prediksi kira-kira melihat tren pergerakan data. Dan ini sangat bergantung nanti kepada di lapangan itu implementasinya kepada, terutama selain kebijakan pemerintah tadi saya sampaikan adalah kedisiplinan kita dalam menerapkan protokol kesehatan.